Salam sejahtera Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk kesempatan sebagai penghargaan yang diberikan kepada saya menyampaikan firman Tuhan kepada hamba-hambanya pada kesempatan kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, saya tetap baca dalam teks yang kita ada di sini 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca dari ayat yang ke-11, 12 dan 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dari ayat sebelumnya dan kesimpulan sebagai ayat yang terakhir untuk dia berbicara bahwa itu ketuhanan Allah, bagaimana kesetiaan dia untuk kepada kita, walaupun seringkali kita jatuh bangun, walaupun seringkali kami lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati dia, tetapi dia lakukan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kesuksesan di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tahu latar belakang Timotius bagaimana seorang pemalu, seorang yang tidak berani bicara. Seringkali dengan Paulus bersama-sama mereka pergi melayani di daerah mana saja. Mungkin saat-saat tertentu waktu Paulus duduk mau berbicara, Timotius sebenarnya dia selalu sembunyi di belakang. Di belakangnya dia tidak pernah duduk di depan Paulus, tapi dia selalu duduk di belakang Paulus. Karena dia takut jangan sampai saya ditunjuk untuk pimpin doa. Ini orang yang pemalu luar biasa. Tapi mengapa nama Timotius seorang pemalu itu kok bisa ada nama dalam Alkitab? Dan lebih banyak orang di dunia ini belajar dari orang penakut ini. Karena Tuhan yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesuksesan Rasul Paulus dan kesuksesan Timotius adalah kesuksesan gereja Tuhan. Di zaman ini. Ada 3 poin yang kita akan belajar bersama-sama untuk pada malam hari ini. Yang pertama yang kita lihat di sini bersama-sama yaitu doa. Bagaimana kita berbicara bahwa kita ini adalah gereja. Bagaimana kita mau berbicara tentang program gereja. Bagaimana kita berbicara tentang visi Tuhan. Bagaimana kita berbicara tentang masa depan gereja. Sementara tidak ada orang yang berdoa. Bagaimana kita berbicara tentang membangun gedung. Tidak ada orang yang berdoa. Bagaimana kita berbicara tentang departemen. Kan tidak ada orang yang berdoa. Banyak gereja Tuhan yang gagal. Oleh karena banyak pemilihan yang terjadi. Ketua pemuda kita bisa pilih dalam gereja. Gembala kita bisa pilih dalam gereja. Pimpinan organisasi kita selalu pilih dalam gereja. Tapi kita selalu lupa. Iblis mengacaukan kita di dalam suatu organisasi adalah pendoa-pendoa syafaat terlalu diabaikan di dalam gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja kita bisa sukses atau tidak. Pendoa menentukan masa depan gereja itu. Ya, doa adalah sangat penting. Bagaimana Papua bisa bangkit? Karena membutuhkan doa. Hari ini orang Papua banyak pembicara-pembicara di mana saja. Pembicara dalam seminar, pembicara dalam KKR, pembicara di mana saja. Tetapi jarang muncul itu pendoa-pendoa. Disinilah yang sebenarnya kita terlalu jauh mundur. Saya mengalami, saya merasakan bagaimana gereja Gidi maju dan mundur. Karena kami seringkali kita lalai dengan pendoa syafaat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang sangat penting untuk bagi kita, gereja akan maju atau tidak adalah doa. Banyak saksi, banyak bukti di dalam Alkitab. Bagaimana Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat di Yerusalem, 5.000 orang bertobat di Yerusalem. Bukan karena Petrus yang hebat, bukan karena Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa, tetapi ada orang yang berdoa, ada orang yang berlutut, ada orang yang menyembah, ada orang yang memberikan nyawanya, hidupnya, waktunya untuk Tuhan. Yaitu siapa? Gembala sidang pertama, namanya Yakobus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus begitu meninggal. Waktu mereka bawa dia ke kuburan, apa yang mereka rasakan? Waktu dia punya lutut ini, orang pegang dia, itu seperti kerasnya luar biasa, kayak unta punya kaki. Mengapa? Karena gembala sidang pertama di Yerusalem, namanya Yakobus, tiap hari berlutut, berdoa. Petrus sukses di lapangan. Berdoa. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bagaimana hamba-hamba Tuhan hari ini? Kita berkhotbah dan banyak orang mengenal Tuhan. Banyak orang dipulihkan oleh Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan. Mengapa banyak berdoa? Karena berdoa kurang. Itulah sebabnya gereja kita di tanah Papua
Tuhan mengajak kita dalam situasi saat-saat ini membutuhkan pendoa-pendoa syafaat. Amin. Yang berikut saudaraku, Paulus bersaksi luar biasa. Paulus berbicara, dia berani mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saya beberapa bulan Agustus saya ada di Yunani, kemudian keliling di mana di Patmos, saya lihat di mana dulu Paulus berbicara. Rupanya Paulus waktu itu berbicara di mana yang di Athena. Athena itu ateis, tapi Athena itu disebut seperti perempuan pelacur yang orang dari Asia dari mana-mana datang untuk melihat perempuan-perempuan di situ. Dan itu satu penyembahan yang dilakukan luar biasa. Paulus berdiri di tengah-tengah itu. Dia katakan bahwa, hai, Injil adalah kekuatan Allah. Paulus berani bicara. Waktu Paulus berbicara, dia dipenjarakan, tapi juga di penjara juga orang semua gelisah. Mengapa? Paulus dimasukkan di penjara juga, mereka bilang penjaga-penjaga penjara mereka berkata, orang ini tidak cocok di penjara, dia akan menginjili semua orang-orang penjara ini. Lebih baik kita kasih keluar dia. Mau taruh Paulus itu susah. Bukan karena Paulus yang hebat, tapi ada perempuan yang berdoa, ada perempuan yang berlutut. Siapa namanya? Febe dengan Lydia berlutut, berdoa untuk Paulus supaya Paulus sukses. Amin. Saya percaya kalau Bapak Ketua Kelasi sukses, ada orang yang harus berdoa. Amin. Bapak Ketua Sinode sukses, ada orang yang harus berdoa. Nanti suatu saat kita masuk kerajaan surga, ini Pak Ketua Sinode luar biasa, gereja dilakukan begini, Pak Ketua Kelasi luar biasa. Karena itu banyak orang bertobat, Bapak Presiden gini luar biasa. Bukan mahkota, bukan kita yang siapkan. Tuhan bilang, Anda sukses karena ada orang yang berdoa. Yang hadiah itu yang sebenarnya diberikan kepada dia, bukan kepada kamu. Amin. Gereja sukses kalau ada doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut adalah doa sangat penting sebagai kami pemimpin. Ya, pemimpin. Pemimpin mesti harus merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, berlutut, menangis di hadapan Tuhan. Karena umatnya sedang menderita, umatnya sedang dibunuh, umatnya sedang dipenjarakan. Tidak bisa kita melawan dengan siapa saja. Bicara di atas dan dari atas dia akan turun dan akan menyelesaikan persoalan. Amin. Dia akan menyelesaikan karena doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari Jumat di rumah saya, di rumah adik ketua pemuda, kami bergilir, di rumah kepala sekolah stakit. Saya bilang di rumah kami berdoa. Saya sering kali capek, sering kali saya pulang malam, saya capek, tapi hari Jumat itu sudah doa di rumah. Anak-anak semua sudah datang, mereka menangis, sudah berdoa, sudah disuruh. Saya sering kali badan tidak enak, tapi mau tidak mau taruhan hidup. Karena doa adalah hidup, doa adalah nafas. Kita tidak bisa bekerja tanpa doa, tetapi doa kesuksesan di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa menentukan gereja kita maju atau tidak. Doa menentukan gereja kita akan diberkati oleh Tuhan atau tidak. Doa menentukan gereja kita akan memenangkan jiwa bagi Kristus atau tidak. Doa kita menentukan ada kesatuan atau tidak. Doa kita menentukan ada kebersamaan atau tidak. Semua kembali doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pelayanan kita, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Di dalam gereja kami gagal dengan doa. Saya jujur sampaikan bahwa banyak orang tidak ada yang berdoa. Saya katakan kepada jemaat-jemaat, tolong di Timika, jemaat gini siapa yang pendoa syafaat di dalam jemaat itu. Ya Hokimo, siapa yang pendoa syafaat dalam jemaat itu? Saya kasih tahu ketua klasis. Kami ada 97 kelas. Saya bilang, coba cari pendoa syafaat. Hari ini saya butuh pendoa syafaat. Saya tidak butuh pemimpin gereja. Saya tidak butuh gelar S1, S2, S3. Gelar 1-2 meter depan belakang. Saya perlu pendoa. Pendoa untuk Papua. Pendoa untuk pemimpin. Pendoa untuk menggerakkan hati Tuhan. Dan waktu mereka memberikan kepada saya, ketua-ketua klasis mereka bawa dari Yahukimo, dari Pegunungan Bintang, dari Timika, semua mereka bawa. Tidak ada satu laki-laki, semua pendoa syafaatnya perempuan. Laki-laki, amin. Ini Gidi punya penyakit yang saya bicara di mimbar ini. Saya bilang siapa yang kira-kira pendoa syafaatnya siapa? Tidak ada nama laki-laki, tapi semua nama perempuan yang mereka bawa. Wah, luar biasa ini. Bagaimana ini? Tapi rupanya, sangat jelas. Perempuan-perempuan di dalam jemaat sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Perempuan-perempuan yang di dalam jemaat, mereka punya peran sangat penting di dalam gereja Tuhan. Dia tidak hanya berdoa untuk gereja, dia juga berdoa untuk suami. Amin. Dia punya peranan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita maju atau tidak,
Yang pertama adalah doa. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu daya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, daya sangat penting, yaitu bagaimana orang-orangnya, bagaimana jemaat yang kita ada, bagaimana jemaat yang kita layani, bagaimana jemaat yang kita perhatikan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya kunjungi anak-anak di tahanan di LP di sini, kemudian 1 tahun lalu. Kemudian setelah itu saya pergi lagi kunjungi di Polda di Papua. Kemudian waktu saya masuk di LP, saya bilang, kamu dari gereja? Dia bilang, dari Gidi. Aduh, dari Gidi. Dari Gidi. Dari Gidi. Aduh. Saya ke Polda. Saya tanya anak-anak yang di dalam situ. Bapak Pendeta selamat datang. Saya mau tanya, kamu dari? Bapak, kami dari Gidi. Napas panjang. Mengapa hal ini terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? SDM, manusia, yang penting sekali untuk moralitas yang penting di dalam gereja Tuhan. Amin. SDM itu berbicara tentang tenaga. SDM itu berbicara tentang waktu. SDM itu berbicara tentang orang yang seperti tema hari ini, yaitu seperti prajurit. Yang berani berbicara tentang Injil, yang berani menyampaikan tentang Injil. Ada orang yang harus berkhotbah di pasar, ada orang yang berkhotbah di pesisir pantai, ada orang yang berbicara dari AB Pantai sampai dengan di Besi. Setiap hari Minggu kita semua berkhotbah di gereja, tapi di pinggir-pinggir yang lain tidak pernah ada yang berkhotbah. Saya hari ini selalu menyesal karena ada satu hamba Tuhan yang berani berkhotbah di pasar-pasar, itu hanya almarhum Penina Kayame. Kami Papua kehilangan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu berpikir tentang dia. Tuhan, siapa lagi akan munculkan seperti dia untuk berani berkhotbah di pasar? Kami pendeta-pendeta pakai jas tidak bisa untuk berkhotbah di situ, tapi ada SDM yang Tuhan siapkan, ada orang-orang yang Tuhan siapkan, ada perempuan-perempuan yang Tuhan siapkan, ada anak-anak laki-laki yang Tuhan siapkan, yang memberitakan Injil. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah yang penting. SDM itu berbicara tentang bagaimana dukungan gereja, dukungan membawa persembahan, bagaimana dia memberikan sesuatu. Tapi orang Papua hari ini untuk tidak pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi dia bisa memberikan kepada Tuhan saat ada politik. Dia memberikan kepada Tuhan saat ada maju DPR atau maju bupati. Saya bilang itu matematika tidak ada di dalam mata Tuhan. Amin. Karena Alkitab sudah jelas. Alkitab mengatakan yang berkenan di hati Tuhan adalah orang ibu janda yang memberikan kepada dia dari kekurangan. Saudara-saudara dan saya yang ada di sini, orang-orang Papua yang punya kedudukan di mana-mana. Saat Anda sebagai pejabat berbawa uang ke gereja, tidak ada nilai semacam di sorga. Saya selalu kasih tahu jemaat gini begitu. Tapi saat saudara tidak ada jabatan, bawa uang miliaran taruh di gereja, Tuhan cacat. Amin. Tuhan menulisnya. Karena itulah yang berkenan di hati Tuhan. Saya selalu katakan kepada Papua ini, kami gereja-gereja di tanah Papua ini tidak perlu untuk orang lain, tapi cukup satu kabupaten saja cukup. Ada kabupaten yang dia berjuang, dia bilang, saya akan berjuang kabupaten ini, saya akan berjuang provinsi ini. Tidak ada lain-lain, hanya untuk Tuhan. Tidak ada. Saya bilang di negara, di dunia di mana saya tanya di Amerika, mungkin Pak Markus ini selalu ke Amerika, dia tahu mungkin. Tapi orang Amerika merdeka tujuannya untuk apa? Bapak Ibu tahu? Orang Amerika merdeka hanya satu saja. Dia merdeka supaya untuk bangsa Israel. Karena itu kami pergi ke Amerika, kami pergi ke Yerusalem, masuk ke Yerusalem di hotel kah di mana saja, bendera Amerika dengan bendera Israel seperti ini, baru ada tulisan di atas di situ. Mereka tulis, Israel jangan takut, Amerika ada di belakang. Luar biasa. Ya. Dia bilang, Israel jangan takut, Amerika ada di belakang. Setelah kita pergi ke Amerika, kemudian di hotel kah, di mana saja, di restoran, di toko, bendera juga sama seperti ini. Baru mereka tulis di situ, dia bilang apa? Amerika jangan takut, Israel ada di belakang. Mengapa? Karena memang dia berjuang untuk itu. Amerika hari ini disebut polisi dunia. Amerika disebut karena negara adik kuasa. Mengapa nama itu terus terkenal di mana-mana? Amerika punya kebijakan dunia yang negara banyak juga kacau sekali. Karena dia katakan, aku dirikan negara untuk Tuhan, yaitu Israel.
Amin. Tapi bukan hanya itu saja. Nelson Mandela, Desmond Tutu, dia berbicara, dia mendorong, hai kok maju. Kenapa dia lakukan? Tapi Nelson Mandela katakan, apa yang terjadi? Karena dulu, kebudayaan dulu orang Eropa, mereka katakan bahwa di dunia ini hanya dua orang. Di dunia ini hanya dua nama, yaitu Tuhan dan budak. Apa itu Tuhan dan budak? Kalau kulit putih berarti itu Tuhan. Kalau kulit hitam berarti itu budak. Jadi dia yang budak tidak boleh jadi Tuhan. Budak tetap budak. Tukang sapu tetap tukang sapu. Jaga di luar, jaga di luar. Tidak bisa duduk di dalam. Tidak bisa duduk di tempat-tempat yang terpenting. Apalagi kursi yang tempat duduk untuk mereka bikin saja. Orang hitam bukan tempat duduk, tidak boleh orang hitam duduk. Itulah sebabnya Nelson Mandela dia berjuang. Dia bilang dia berjuang. Walaupun Inggris jajah mereka 350 tahun lebih di Afrika Selatan. Tetapi Nelson Mandela begitu dia merdeka, dia katakan bahwa di hadapan Tuhan, hitam dan putih semua sama. Amin. Di hadapan Tuhan, hitam dan putih semua sama. Tidak ada perbedaan, semua sama. Kejadian 1 ayat 26. Aku menciptakan kau menurut gambar dan rupa Tuhan. Amin. Dia bilang katakan bahwa sama. Itu berarti mungkin dua negara ini sudah jelas. Tapi pertanyaannya orang Papua berjuang untuk apa? Hari ini Bapak mau sampaikan bahwa tidak ada orang yang berjuang untuk Tuhan. Semua berjuang hanya untuk perut. Semua berjuang untuk hanya negeri. Semua berjuang hanya untuk tanah. Semua berjuang untuk hanya emas. Semua berjuang untuk kekayaan. Tetapi tidak ada berjuang untuk Tuhan. Tidak ada berjuang, saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya berjuang untuk Tuhan. SDM yang Tuhan kasih, kepintaran yang Tuhan kasih, hikmat yang Tuhan kasih. Saya berjuang untuk Tuhan. Supaya orang mengenal siapa engkau. Supaya orang tahu siapa engkau. Amin. Gereja harus jadi berkat. Gereja harus jadi teladan. Gereja harus mempersiapkan SDM orang-orangnya hebat untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Supaya anggota jemaat yang lihat mana gembala, mana majelis, mana anggota jemaat, semua sama. Karena SDM-nya yang sudah disiapkan. Amin. Saya pernah gembala di Wamena. Hampir 20 tahun lebih. Satu kali saya punya majelis, namanya Bapak Taime. Dia kasih keluar itu, kolekte di itu dia kasih keluar, dia ambil kasih keluar begini, tidak ada 1.000, tidak ada 100.000, tidak ada 5.000 juga tidak ada, semua 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Dia bawa naik di sini waktu dia sampai ke pengumuman dia kasih robek itu uang semua. Kemudian majelis semua marah karena dia kasih robek uang. Terus dia bilang, kamu naik becak kasih uang 1.000, dia mau terima? Naik becak saya tidak bisa kasih uang 1.000 bukan? Hampir 20.000 kita kasih di Wamena itu. Tapi kok di gereja berani sekali taruh uang 1.000. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bagaimana jemaat itu SDM-nya maju atau tidak? Bapak Gembala, Bapak Ketua Klasis, nanti satu kali masuk gereja di mana saja kunjungan, nanti ke situ bilang, persembahan kamu kasih keluar dulu, saya mau lihat. Kalau di situ semua 1.000 keluar, itu buktinya bahwa jemaat ini tidak bertumbuh. Kita bisa tahu, kita bisa ukur dari pemberian mereka. Kita bisa tahu dari pengorbanan mereka. Kita bisa tahu dari hati mereka. Kita bisa tahu dari apa yang mereka lakukan. Kalau ada ipar yang datang 1.000 rupiah juga tidak bisa keluar. Ya cari-cari. Ini bagaimana begitu ada. Tapi orang yang di atas memberikan sesuatu. Sebenarnya kita tampar muka kepada dia. Kita malu. Kita memberikan uang 1.000 rupiah itu kita malu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali ke SDM. Bagaimana mengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Karena itu di gereja penting. Kesuksesan yang terjadi. Pemuridan. Pembinaan. Di dalam jemaat. Beberapa waktu yang lalu di dalam penematan STT Gidi saya sampaikan kepada mereka begini. Kepada anak-anakku yang kamu tamat hari ini. Semua hamba Tuhan di dalam gereja Gidi tidak salah. Semua jadi pendeta tidak salah. Kamu sekolah Alkitab tidak salah. Ambil keputusan jadi hamba Tuhan tidak salah. Tapi kenapa anggota jemaat Gidi kok banyak orang yang mabuk? Kenapa banyak anggota jemaat Gidi kok banyak orang yang kelabut di luar tidak mau masuk gereja? Kita bicara berteriak juga dia tidak mau dengar. Ini persoalannya adalah bukan masalah hamba Tuhan. Bukan masalah kita sekolah teologi. Bukan pada kita bangun gereja. Tapi persoalan yang terjadi adalah masalah pengajaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah pengajaran. Karena itu Tuhan katakan bahwa mengajarkan orang sesuatu hal yang baik. Mengajarkan mereka dan arahkan mereka untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Amin. Orang Papua itu gampang dibentuk dan gampang dibina. Orang yang dengar-dengaran. Saya baca dalam satu solusi dan juga satu video yang sekarang berkembang, yaitu orang Papua adalah orang yang tersisa dari bumi ini, yang orang yang terjujur itu hanya di Papua. Terjujur,
Lalu dikatakan bahwa orang hatinya yang paling terbuka adalah hanya orang Papua. Modal sebenarnya ada untuk buat kita. Hanya kita bagaimana untuk kita maju. Amin. Gereja yang kita bisa maju adalah SDM. SDM yang terbaik. Yang bagaimana kita mempersembahkan untuk kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir di sini adalah bagaimana gereja maju. Yaitu dana. Yaitu dana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dengar banyak sekali tadi, banyak untuk kita bicara bagaimana untuk kita mengumpulkan dana untuk mendukung Gelasis. Persoalan yang sama juga kita hadapi di gereja kami. Bagaimana kita alami. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa saya belajar dari gereja Kimi dan gereja Baptis Papua. Saya berterima kasih untuk dua gereja ini. Saya terima kasih banyak. Saya jujur sampaikan dari mimbar ini. Gereja Gidi hari ini menjadi pertanyaan yang cukup besar. Mengapa saya katakan itu? Karena kami gereja Gidi bikin kegiatan, ada uang yang datang dari gubernur, bawa uang, dari bupati, bawa uang, di mana-mana bikin, dari DPR, bawa uang, sudah dimanjakan di mana-mana. Saya kemarin dalam PPL, saya sampaikan, mari kita belajar dari gereja Kimi dan gereja Baptis. Mereka mandiri, mereka melakukan segala sesuatu, apa ada pada mereka, apa yang ada dompet mereka, itu yang mereka lakukan sidang. Apa yang ada pada mereka, yang mereka lakukan konferensi. Apa yang ada pada mereka, yang mereka lakukan kongres. Tapi Gidi lakukan karena proposal, Gidi acara karena bantuan bupati, bantuan gubernur. Nanti kalau besok habis, gereja Gidi mau kemana? Kemarin kami diskusi dengan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini, di daerah gunung, di Paniai, Wamena, Dogiai, Degiai, di Yalanijaya, Tolikara, Puncak Jaya, ada mobil-mobil ekstrada. Kemarin Hut Gidi saya sampaikan bahwa ekstrada luar biasa. Ada mobil yang beroperasi. Kelanijaya jurusan ini, jurusan itu, jurusan ini, jurusan itu. Bekerja luar biasa. Tapi besok uang otonomi khusus habis. Nanti sudah tidak ada lagi beroperasi. Apa yang terjadi? Semua mobil ini akan macet dalam perjalanan Wamena, Lanijaya, Wamena, Puncak Jaya. Mungkin dari Nabire ke Dogiai dan Nabire ke Degiai semua macet. Baru orang tanya waktu itu, mobil ini kenapa macet? Knalpotnya pecah. Kenapa mati? Dia punya kampas remnya habis. Kenapa mati? Bannya pecah. Kenapa mati? Dia kena nosel. Jadi mobil semua macet nanti di dalam perjalanan di Papua ini. Karena hari ini orang bangga dengan itu. Tapi hari ini saya mau sampaikan jujur bahwa kita akan mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dan ini dibuat strategi sedemikian rupa oleh orang lain. Supaya suatu saat 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, orang Papua akan hanya tinggal begini. Menara dan mulut kering. Dan mata mulai air mata yang jatuh. Di situ sudah tidak berdaya lagi. Sudah tidak kuat lagi. Lalu dia katakan bahwa kau sudah tidak kuat toh. Kemarin kau melawan tapi hari ini kau tidak kuat, kau tidak bisa makan kan? Kami yang bisa memberikan kamu makan kan? Saat kita tidak berdaya, di situ mereka masuk katakan, lain kali Anda jangan bicara kau tidak berdaya, kau tidak bisa. Tetapi satu yang tidak akan pernah habis, satu yang sandaran kita yang terakhir, hanya gereja Tuhan. Amin. Hanya gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu gereja yang sukses, mari apa yang lakukan, apa yang ada pada kita. Yaitu apa yang ada pada kita. Kami punya ubi, kami punya keladi, kami punya buah merah, kami punya pisang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi panitia mereka siapkan, kita makan ubi enak. Tadi singkong mereka rebus, lebih enak singkong, lebih enak daripada makanan yang lain. Bapak Ibu coba lihat, apa yang terjadi, hal ini yang kita lakukan, hal ini yang kita memberi. Kalau apa yang kita lakukan, satu cara yang lakukan yang paling terpenting untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah dengar tadi diskusi bagaimana dukung penginjilan. Ada satu hal yang bisa kita lakukan. Saya sudah mengalami ini. Saya bilang anggota jemaat, setiap anggota jemaat per tahun, itu babi yang mungkin dia sudah mungkin 3 atau 4 begitu, satu sudah taruh penginjilan. Dia tulis di situ. Karena kami ada penginjil ke Uganda, ke Aborigin, ke Papua Nugini. Kami ada kirim 3 negara ini. Jadi saya bilang, kamu tulis. Mau tulis yang mana? Korowai? Jadi babi dia tulis, babi anak berapa yang ada di situ, yang berapa yang bunting, kemudian tanya di situ berapa yang ada, oh satu ini untuk penginjilan. Tebu yang ada, tebu Papua Nugini. Tebu atau babi untuk Papua Nugini. Tebu yang ada berapa yang ada di kebun, jagung berapa yang ada di situ, tulis. Tulis, saya bilang mereka, kau tulis, kau lakukan itu. Tuhan kasih barang itu untuk kita dukung penginjil-penginjil. Kita akan memberikan mereka, memberkati mereka, kirim mereka, memberkati mereka dengan apa yang ada pada
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kami lakukan itu, Tuhan memberkati kami luar biasa. Dan Tuhan tidak lakukan untuk kau minta orang lain punya, lalu setelah orang lain punya itu kau kasih baru kau akan bagi. Tuhan tidak bicara. Tuhan bilang apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada kamu yang di rumah. Apa yang ada pada kamu yang di kebun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saat orang tuaku di kampung untuk mereka lakukan itu, apa yang terjadi? Tuhan memberkati luar biasa. Satu yang saya lihat. Babi, saya orang Wamena. Babi yang paling banyak untuk dia munting itu hanya paling 6. 7 itu paling banyak. Tetapi waktu mereka lakukan itu, terjadi berapa? Yang keluar itu adalah hampir 12 sampai 15. Amin. Mama-mama yang ubi satu badan, mereka gali di situ. Biasanya mereka tahu, kalau saya ambil satu ini, berarti nanti besoknya saya akan ambil yang satu lagi. Berarti dia sudah ukur, 2 bulan, 3 bulan lagi ubi yang satu badannya akan habis. Tapi Tuhan luar biasa. Satu dia gali, tapi dia besar cepat sekali di dalam. Yang tidak pernah dipikirkan punya yang Tuhan lakukan. Amin. Mengapa? Karena barang yang kita taruh untuk dia. Barang yang kita bawa untuk dia. Setiap tahun kami lakukan itu. Saya percaya bahwa kalau hal ini lakukan, kita akan kaya. Kita tidak akan minta-minta lagi. Kita tidak akan buat proposal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kami gereja gini punya penginjil. Ini penginjil. 761 orang. Yang melayani di luar negeri, di dalam negeri, dan juga di Papua. 700 lebih. Pendeta hampir 7.000 yang dibawa sekarang kami melayani. Ini penginjil. Kami memberikan mereka gaji. Setiap tanggal 12 Hut Gidi, bawa semua persembahan. Hari ini Hut Gidi 12 Februari kemarin. Puji Tuhan, kami hampir mendapatkan 4 miliar lebih. Hanya hasil persembahan. Amin. Hasil persembahan. Dan saya tanya, apakah waktu Hut Gidi itu ada bupati-bupati, ada kader-kader yang mereka sumbang? Bapak, waktu Hut Gidi semua bupati tidak ada di tempat. Ini semua hasil bumi yang lakukan. Puji Tuhan, itu ukuran. Waktu kamu memberikan hasil bumi, babi mereka kasih, jual juga hari ini habis, mereka bawa persembahan. Saya bilang pendeta tidak makan tidak apa-apa, yang penting penginjil-penginjil tidak boleh tidak makan. Karena gereja berkembang karena penginjil-penginjil yang mereka lakukan. Amin. Penginjil-penginjil yang mereka lakukan kegiatan. Penginjil-penginjil yang mereka ada ujung tombak. Taruh nyawa mereka untuk mereka pergi memberitakan Injil. Karena itu perlu dukung mereka. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat penting untuk operak-abrik untuk kita lakukan ini. Ada 3 poin yang gereja sukses. Doa, daya, dan dana. Amin. Daya. Apa yang ada pada kita, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Tadi saya dengar ada komunitas kader-kader, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Berapa yang orang yang ada, kamu lakukan, Tuhan lihat. Amin. Kamu bertindak, Tuhan akan memberkati. Jangan ragu-ragu. Banyak orang mereka lakukan pakai atas nama Tuhan, tetapi menikmatinya orang lain. Pak Markus, mari, saya mau ingin peragakan dulu dengan Bapak Ketua Klasis. Ini yang selalu terjadi. Mari, Bapak 2 di sini. Ini terjadi di dalam gereja Gidi. Saya sudah lama potong dengan barang ini supaya saya tidak suka dengan cara ini. Jadi ini Bapak Ketua Klasis ini, Bapak di sini. Ini yang saya bilang, ini Tuhan. Beliau adalah Tuhan untuk memberikan persembahan untuk kepada dia. Baru ini saya punya orang ada di sini. Jadi orang di sini. Jadi selalu kami lakukan, bahasa lain bilang, Allah ndak baka, ya turun ndak baka. Allah ne berekar woni rakaran ko. Allah ke puyo. Allah ke puyo. Allah ke wogruyo. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tuhan berkati kita. Jadi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kami memberikan untuk Tuhan. Terima kasih kami memberikan untuk Tuhan. Bapak sudah lihat ya? Saya bicara berteriak untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Uang untuk Tuhan, makanan untuk Tuhan, gereja untuk Tuhan, jemaat untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Tapi yang sebenarnya yang saya berikan kepada orang saya sendiri. Atau keluarga saya sendiri. Yang sebenarnya saya sendiri menikmati. Tuhan hanya nama saja yang kita angkat-angkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penyakit yang ada di dalam gereja Gidi yang saya sampaikan. Karena Gidi Kimi dan Baptis soalnya sama jadi. Soalnya kita semua dari satu produk, jadi amin. Kalau 3 poin ini yang dilakukan oleh jemaat, pasti Tuhan akan memberkati, amin. Dompetmu akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati,
keluargamu akan diberkati, dapurmu akan diberkati, kandangmu akan diberkati, masa depanmu akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati, umur panjang akan diberkati, semuanya akan diberkati. Hanya 3 kunci. Hanya 3 kunci, yaitu doa, daya, dan dana. Pasti Tuhan akan memberkati. Terima kasih, selamat malam.